Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan analisis VAR secara lengkap menggunakan FViews. Nah, data yang saya gunakan kali ini ialah data Gini rasio, data tingkat pengangguran, dan data inflasi di Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan 2021. Pertama-tama kita siapkan dulu data kita di FViews, buka FViews, lalu buka work file, pilih yang anual karena datanya data tahunan, lalu sini kita masukkan 1991, 2021, lalu oke. Ini di close saja. Selanjutnya kita bisa input data melalui klik empty group, lalu salin data yang mau kita olah. Setelah disalin, masukkan ke FViews. Ini di close saja. Setelah data siap, langkah kedua ialah menguji stasionaritas. Uji stasionaritas ini penting karena syarat melakukan VAR atau PECM ialah data harus stasioner atau probability-nya harus lebih kecil dari 0,05. Caranya klik 2 kali atau bisa klik kanan. Klik 2 kali di variabel yang ingin kita uji, pilih view, kemudian unit to test, lalu pada test for unit ini pilih yang level, lalu oke. Dapat dilihat bahwa probability-nya masih di atas 0,05. Ini masih perlu kita diverifikasikan. Caranya klik view, lalu kemudian pilih unit to test, lalu pilih first difference, lalu oke. Nah, setelah melakukan diferensiasi data, dapat dilihat probnya sudah di bawah 0,05. Lakukan langkah ini juga untuk variabel pengangguran dan inflasi. Klik 2 kali pada variabel pengangguran, pilih view, unit to test, lalu pilih di level terlebih dahulu, lalu oke. Dapat dilihat probability-nya masih di atas 0,05. Lalu pilih view, kemudian unit to test, pilih yang first difference, lalu oke. Nah, setelah melakukan first difference, probnya sudah di bawah 0,05. Selanjutnya yang terakhir inflasi. View, pilih yang level, sama masih di atas 0,05, lalu pilih unit to test, pilih yang first difference, lalu oke. Nah, dapat lihat bahwa probnya sudah di bawah 0,05. Dari ketiga variabel ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini stasioner pada tingkat first difference yang di bawah 0,05. Setelah semua variabel sudah stasioner atau sudah di difference, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan lag optimum. Caranya klik quick, pilih yang estimate VAR, lalu pada bagian endogen ini dimasukkan variabelnya B dan kurung spasi D. Setelah memasukkan semua variabelnya, pilih klik OK. Untuk mengetahui lag optimumnya, kita bisa memilih klik view, lalu pilih
leg structure, kemudian pilih leg length criteria. Untuk leg optimumnya di sini saya menggunakan 6, lalu oke. Cara menentukan leg optimum yaitu dengan melihat bintang yang paling banyak itu di leg berapa. Nah, di sini bintang yang paling banyak ada di leg 6. Maka leg optimum pada model ini ialah 6. Setelah ketemu leg optimum, langkah keempat ialah mengecek stabilitas dari model VAR. Ini penting untuk memastikan model VAR kita reliable atau tidak. Caranya, klik view, lalu leg structure, lalu pilih AR root graph. Nah, stabilitas atau tidaknya model VAR dapat ditentukan jika semua titik biru ini berada di dalam lingkaran. Nah, dapat dilihat bahwa pada tabel semua titik biru ini berada di dalam lingkaran, yang artinya model VAR ini sudah memenuhi syarat stabilitas. Berikutnya ialah langkah kelima, melakukan uji kausalitas Geiger. Caranya, klik view, lalu leg structure, pilih yang Geiger causality atau black endogeneity. Dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel ini, pada variabel dependen gini tidak ada hubungan dua arah maupun satu arah dari variabel pengangguran maupun inflasi. Pada variabel pengangguran terdapat hubungan satu arah pada variabel inflasi, dan pada variabel inflasi terdapat hubungan satu arah pada variabel Gini rasio. Selanjutnya kita bakal mengubah leg intervalnya. Ini rubah menjadi 6 karena leg optimumnya 6. Lalu oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegritas. Klik view, lalu pilih consideration test. Nah, di sini kita langsung oke saja. Dapat dilihat bahwa Atmos 1 lebih dari 0,05 dan Atmos 2 kurang dari 0,05. Menentukan PECM atau PA. Model ini menggunakan PECR atau PAM ialah dengan melihat apakah probability-nya ini lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,5. Jika lebih dari 0,05 maka kita menggunakan PAR, tetapi jika kurang dari 0,05 maka menggunakan PECM. Nah, jika datanya campuran seperti ini, maka kita bisa menggunakan salah satunya. Di sini saya menggunakan PAR. Jadi lalu klik estimate. Jika kita dapatnya VAR, maka kita pilih yang unrestricted VAR. Tapi jika kita dapatnya PECM, maka kita pilih vector error correction. Karena di sini saya dapatnya VAR, saya pilih yang atas, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil estimasi dari model VAR. Nah, kita akan menganalisis impulse respon atau IRF. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana respon satu variabel terhadap shock dari variabel lain dalam sistem. Dari VAR atau VSTM tadi, kita klik view, lalu pilih impulse respon, lalu klik OK. Dari grafik IRF yang muncul, kita bisa lihat pola respon dalam beberapa periode ke depan, apakah positif, negatif, atau fluktuatif. Contohnya pada grafik 1 dapat dilihat shock pada ketimpangan atau Gini menyebabkan peningkatan nilai Gini di awal periode. Respon ini positif dan signifikan pada periode awal karena garis biru berada di luar batas interval atau garis merah. Namun seiring berjalannya waktu, efek tersebut mulai menurun dan kembali ke nol pada sekitar periode keempat. Ini menunjukkan bahwa
Shock pada ketimpangan bersifat sementara dan efeknya memudar dalam jangka menengah. Sementara pada grafik 2, shock pada tingkat pengangguran memberikan sedikit dampak negatif pada Gini rasio dalam periode awal, namun respon ini tidak signifikan. Garis respon sebagian besar berada di dalam batas merah, menandakan bahwa perubahan pengangguran tidak memberikan pengaruh yang kuat atau konsisten terhadap ketimpangan. Dengan demikian, fluktuasi pengangguran dalam model ini tidak cukup berperan dalam mengubah tingkat ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan analisis varian decomposition. Ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap perubahan variabel lainnya di masa depan. Caranya sama, klik view, lalu pilih varian decomposition. Pada bagian display format, kita masukkan yang table, lalu OK. Nah, dari hasil tabel yang muncul, kita bisa tahu seberapa persen variasi dari Gini rasio, pengangguran, atau inflasi dijelaskan oleh dirinya sendiri maupun dari variabel yang lain. Nah, teman-teman, lengkap sudah seluruh proses analisis penggunaan VAR atau VECM, mulai dari input data, uji stasionaritas, lag optimum, stabilitas, uji kausalitas, uji kontiguitas, estimasi model, IRF, hingga ke varian decomposition. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng supaya enggak ketinggalan video belajar lainnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.